7 akan memberikan pelajaran bahasa Inggris. Gimana anak-anak? Kamu sehat semuanya ya? Walaupun situasi seperti ini, kita selalu ingat dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya akan memberikan dan menyampaikan materi tentang arti dan makna wawasan Wiyata Mandala. Anak-anak tahu mengenai arti ini, arti dan makna wawasan Wiyata Mandala ya? Ada yang tahu? Mari kita jelaskan. Ya. Arti wawasan makna Wiyata Mandala di sini adalah mengenai yaitu pandangan. Wiyata artinya pendidikan, Mandala artinya sikap menghargai dan bertanggung jawab di lingkungan sekolah. Unsur-unsurnya kan ya, antara lain satu unsur Wiyata Mandala ada 5 macam, yaitu 1 sekolah, kemudian kepala sekolah, guru dan orang tua siswa, kemudian warga sekolah, yang kelima adalah sekolah dan masyarakat sekitar. Gimana anak-anak, bisa diterima? Jadi unsur-unsurnya Wiyata Mandala itu ada 5. 1 mengenai apa ya? Sekolah, ada kepala sekolah, ada guru dan orang tua kamu, kemudian ada warga, masyarakat sekitar, dan sekolah dan sekitarnya. Itu mengenai unsur Wiyata Mandala. Di sini saya akan menyampaikan, nanti didengarkan dari penjelasan Bu Sri mengenai Wiyata Mandala itu. Di sini bagaimana wawasan Wiyata Mandala sebagai unsur di sekolah. 1. Sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Jadi sekolah itu merupakan lingkungan pendidikan. Tadi sudah saya jelaskan, ada sekolah, kepala sekolah, dan guru dan orang tua, kemudian warga sekolah dan masyarakat. Sekarang fungsi sekolah. Antara lain fungsi sekolah itu ada beberapa macam. Antara lain sebagai ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi sekolah itu sebagai ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian 2 sebagai pandangan hidup. Kalau istilah bahasa Inggrisnya lifelong education. Kemudian ada juga hubungan antara manusia dan lingkungan manusia di sekitarnya. Yang keempat, kemampuan berkarya. Jadi seorang siswa itu di sekolah harus mempunyai kemampuan berkarya, kreatif, inovatif, bisa menciptakan segala sesuatu, tidak hanya di dalam pengetahuan, juga kreativitas ya, kreativitas. Kemudian fungsi sekolah ini sebagai tempat masyarakat belajar di sini, fungsinya seperti itu. Kemudian sekarang fungsi prinsip sekolah, ciri-ciri sebagai masyarakat belajar, ciri-cirinya ada 3. 1, ada guru, ada siswa, kemudian timbulnya proses belajar mengajar. Tanya gini, kamu sebagai siswa baru, kalau tidak ada gurunya bagaimana? Tidak akan bisa belajar. Walaupun selama ini masih istilahnya daring, tapi guru masih memberikan pelajaran melalui nanti online. Itu juga ada guru, ada siswa. Yang kedua, yaitu tercapainya masyarakat yang sadar akan belajar mengajar. Jadi setelah kita siswa itu belajar sesuai apa yang tercapai. Kemudian yang ketiga, terbentuk manusia Indonesia seutuhnya. Itu ciri-ciri masalah apa ya? Hubungan sekolah dan masyarakat. Kemudian kita lanjutkan masalah sekarang
penggunaan sekolah di sini, di situ sebagai ajang promosi jualan penghargaan yang berhubungan dengan pendidikan. Ini penggunaan sekolah. Sekolah merupakan lingkungan yang bebas rokok dan semua pihak. Kemudian sebagai propaganda, kampanye, promosi, istilahnya promosi kan. Jadi sekolah ini sebagai promosi. Kemudian bagaimana penataan Wiyata Mandala itu bisa tercapai di sekolah? Antara lain, satu, ketahanan dalam memberatkan dari upaya-upaya unsur bersifat preventif. Ada preventif dan satunya langkah-langkahnya ada preventif dan yang satunya contohnya yang preventif dulu, meningkatkan organisasi dan konsultasi sesama warga, kemudian melaksanakan tata tertib sekolah dengan konsisten dan berkelanjutan, kemudian melakukan kondisi dengan komite sekolah, itu yang preventif. Kemudian ada juga sebagai mengembangkan ilmu pengetahuan, itu cara-cara untuk masalah preventif. Sekarang yang tugas, wewenang dan tanggung jawab kepala sekolah dalam melaksanakan Wiyata Mandala. Bagaimana tugas sekolah dalam melaksanakan Wiyata Mandala? Itu ada beberapa ya Wiyata Mandala di sekolah yang berkaitan dengan kegiatan sekolah itu. Satu, melaksanakan program yang disusun secara bersama-sama dengan kepala sekolah. Ada guru, kepala sekolah, jadi menyusun program bersama-sama. Yang kedua, menyelenggarakan musyawarah, yang melibatkan, satu contohnya OSIM. Sekolah kita itu juga ada ASEM ya. Nanti anak-anak kalau mengikuti OSIM nanti bisa masuk ke lembaga kesiswaan yang ditangani oleh guru Anda. Nanti anak-anak pasti kenal dengan kesiswaan yang berbakat dalam organisasi yang namanya OSIM. Yang ketiga yaitu menertibkan lingkungan sekolah. Jadi tertib, disiplin. Sebagai siswa baru harus tertib dan disiplin. Kemudian yang keempat mengenai yaitu menyelenggarakan kegiatan ini yang dapat menunjang mengenai sekolah seperti PKS, PMR, Palang Merah Indonesia, ini yang ada di organisasi ini ya, mengenai PMR. Tapi setelah kita masih fokus ke OSIM saja dulu ya sementara waktu, nanti insya Allah ada juga yang namanya PMR dan lainnya. Kemudian yang ke lain mengenai mekanisme pelaksanaan Wiyata Mandala. Ini ada tujuannya memelihara sekolah, menciptakan suasana, kemudian membentuk pengawasan jaringan-jaringan, menghilangkan bentuk-bentuk mengenai peluncuran mengenai KSM gitu ya. Nanti misalkan sekolah kita mengikuti KSM yang ada di KKN Balong gitu. Anak-anak yang baru ini harus tahu. Kemudian untuk pencegahannya, selain pencegahan secara preventif tadi, ada juga tahap yang secara refraktif. Ada yang refraktif. Bagaimana yang contoh-contoh yang refraktif itu? Yaitu untuk menindak siswa yang telah melanggar peraturan. Refraktif itu artinya melanggar peraturan-peraturan yang telah disediakan di sekolah kan. Jadi ini saya mohon bagi siswa baru, anak-anakku yang cantik-cantik, yang bagus-bagus, kalau apa yang ada peraturan di sekolah ini, anak-anak selalu
ditaati supaya tidak ada hukuman. Insya Allah kalau kamu itu mentaati peraturan yang ada di sekolah, insya Allah tidak akan dihukum. Nah, artinya tidak melanggar peraturan sekolah. Gitu. Contoh-contoh kata kerja yang preventif, artinya preventif itu ya melanggar ketaatan di sekolah. Contohnya dari pihak yang terlibat, misalkan suatu perselisihan itu ini orang tua akan dipanggil, didamaikan. Itu contoh-contoh yang preventif, artinya kalau ada perselisihan, contohnya apa ya, berkelahi dengan temannya sampai misalkan tidak bisa mengatasi, pastilah orang tua akan dipanggil, diselesaikan dengan secara damai kan ya. Kemudian juga membatasi area tempat terjadinya aksi kan ya, artinya membatasi, jadi di lingkungan sekolah kita itu ya umumnya tidak jauh dari membentuk akhlak yang baik, yang berakhlakul karimah. Jadi anak-anak itu selain diberikan ilmu pengetahuan, di sini di MTS Diponegoro ini juga dibentuk akhlak budi pekerti yang baik, akhlakul karimah. Tidak hanya diberikan ilmu ya, anak-anak yang cantik-cantik, bagus-bagus ini ya. Jadi tidak akan diberikan ilmu pengetahuan dari bapak ibu guru, tapi dididik menjadi akhlakul karimah, sopan santun yang baik, itu penindakan. Kemudian juga berkoordinasi dari pihak keamanan yang terdampak dari pihak apabila melanggar keamanan. Kemudian mengungkap lebih lanjut mengenai keterlibatan dari sekolah maupun di luar sekolah. Maksudnya itu ya kita harus saling mengisi. Aslinya harus kita saling kerjasama antara sekolah dan di luar sekolah. Kemudian mengikut sertakan secara ahli dalam mengadakan bimbingan dan penyuluhan. Ini biasanya kalau di sekolah kita itu kalau ada masalah anak yang nakal, ini biasanya tindakan preventif kita ini ada yang namanya BP, bimbingan sekolah, BP. Dari wali kelas, kemudian kita ke wali kelas tidak bisa menangani, kemudian dialihkan ke BP. Dari BP itu nanti biasanya ya diberikan istilahnya kejangan-kejangan, maksudnya supaya tidak akan melanggar lagi. Misalkan kalau sudah ada peraturan, nanti akan dikenakan sanksi. Yang terakhir, memberikan sanksi bagi yang melanggar tata tertib sekolah. Nah itu nanti apabila anak-anakku yang ini, terutama yang kamu siswa baru ya, apabila nanti melanggar tata tertib, ini nanti akan dikenakan sanksi. Ya, ini harapan dari Bu Sri, anak-anakku yang cantik-cantik, yang bagus-bagus, jangan sampai di sekolah di sini melanggar tata tertib sekolah, biar tidak ada hukuman. Tapi sifatnya hukuman itu hukuman yang mendidik ya, tidak yang neko-neko. Lebih baik apa? Lebih baik tidak melanggar peraturan, harus mentaati apa yang ada di sekolah MTS Diponegoro itu. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan sedikit mengenai garis besar arti mengenai wawasan Wiyata Mandala. Dari sini nanti video ini kamu simak dengan baik-baik penjelasan secara singkat dari Bu Sri. Nanti kamu ringkas apa maknanya. Nanti hasilnya kamu ringkas, dikirimkan bagian yang menangani. Saya kira itu mengenai arti wawasan Wiyata Mandala sekiranya dari saya. Tugas dari kamu
satu, meringkas rekaman yang saya jelaskan tadi ya. Minimal setengah lembar aja di kertas tertulis. Nanti tugasnya dikirim lewat, ada yang menangani ke bapak kesiswaan. Jadi meringkas minimal setengah baris dari penjelasan cara. Jadi caranya kamu selalu mendengarkan yang saya jelaskan tadi, diringkas makna dan arti Wiyata Mandala itu dan apa terdiri unsur-unsur apa. Dari saya itu perkenalan dan penjelasan mengenai arti Wiyata Mandala, mungkin ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri anak-anak, sekian, ketemu nanti waktu sudah masuk efektif. Selama ini masih daring ya, pakai pembelajaran online. Saya kira itu. Saya akhiri. Wassalamualaikum.